Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Kamis 13 Januari 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pertemuan Rusia dengan Amerika Serikat untuk mencari penyelesaian damai krisis Ukraina tak membuahkan hasil. Dalam dialog di Jenewa, Senin 10 Januari 2022, Moskow mengulangi tuntutan yang menurut Washington tidak dapat diterima. Sayangnya kami memiliki perbedaan besar dalam pendekatan prinsip kami untuk ini. AS dan Rusia dalam beberapa hal memiliki pandangan yang berlawanan tentang apa yang perlu dilakukan, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada konversi pers. Kami tegas dalam mendorong kembali proposal keamanan yang hanya non-starter ke Amerika Serikat, kata Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman dalam briefing telepon terpisah setelah hampir 8 jam pembicaraan dengan Ryabkov. Washington dan Kiev mengatakan 100.000 tentara Rusia yang bergerak dalam jarak dekat dari Ukraina dapat mempersiapkan invasi baru 8 tahun setelah Rusia merebut semenanjung Crimea dari tetangganya itu. Rusia membantah rencana semacam itu dan mengatakan pihaknya menanggapi apa yang disebutnya perilaku agresif dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, dan Ukraina, yang telah condong ke barat dan ingin bergabung dengan aliansi itu. Ryabkov mengulangi serangkaian tuntutan termasuk larangan ekspansi NATO lebih lanjut dan diakhiri aktivitas di negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang bergabung setelah 1997. Pemirsa, apa hakikat dari krisis ini? Dimensinya dan pendorongnya, apa kemungkinan dari eskalasi ini, terutama Rusia, Amerika? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Hasbi Aswar, PhD, seorang pengamat hubungan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fadil. Apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Anda, Bung Hasbi? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, Bung Hasbi, langsung saja. Ukraina menuduh Rusia memobilisasi hingga 100.000 tentara di dekat perbatasannya sehingga persiapan untuk menyerang Ukraina pada akhir Januari. Namun Rusia membantah bahwa pihaknya berencana untuk menyerang Ukraina. Apa hakikat dari krisis ini, dimensinya, dan pendorongnya, Bung Hasbi? Ya, baik, Bung Fadil. Melihat krisis Ukraina saat ini sebenarnya ini masih kelanjutan dari konflik yang terjadi sejak tahun 2013 ya sampai hari ini. Gitu. Yang mana pada saat itu kita bisa melihat kalau kita runut kembali ke belakang ceritanya, ada upaya di internal Ukraina tarik-menarik antara kepentingan pro-Barat dan kemudian kepentingan pro-Rusia. Dan pada tahun 2014, Presiden waktu itu, Presiden Ukraina yang bernama Yanukovych ya, itu kemudian ditumbangkan oleh aksi massa yang terjadi di Ukraina waktu itu. Dan setelah itu kondisi Ukraina menjadi tidak stabil sampai hari ini. Kenapa? Karena terjadi perpecahan ya di internal gitu. Jadi Ukraina itu sebagaimana kita ketahui bahwa di bagian sebelah barat Ukraina itu cenderung lebih pro terhadap Barat, dan wilayah sebelah timur Ukraina yang berbatasan dengan Rusia itu lebih cenderung ke Rusia. Dan pasca pengambil kekuasaan dari pro Rusia ke pro Barat itu wilayah timur Ukraina itu mendeklarasikan diri untuk memisahkan diri dari Ukraina. Dan itulah yang sekarang sampai hari ini menjadi bergejolak terus-menerus. Gitu. Nah, kenapa beberapa waktu terakhir, ya, sebulan 2 bulan terakhir, Rusia dianggap mengirim sekitar 100.000 pasukan di perbatasan Ukraina dan Rusia, itu memang karena ada peningkatan konflik yang terjadi di wilayah timur, di wilayah Luhansk dan Donetsk ya, di mana kelompok pemberontak itu berupaya untuk pemerintahan Ukraina itu berupaya untuk memerangi kelompok pemberontak yang pro Rusia.
gitu. Jadi itu kira-kira konteks ceritanya, Bung Fadil, mengapa terjadi eskalasi yang terjadi saat ini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa konteks politik di Ukraina ini bukan sekedar konflik politik domestik, tapi juga dia adalah memiliki dimensi politik internasional. Di mana sebagaimana kita ketahui ya, bahwa pasca Perang Dingin itu ada upaya untuk mengambil, atau ada upaya Barat, NATO dan Uni Eropa ya bersama Amerika Serikat itu untuk mengambil atau untuk menguasai wilayah-wilayah ex-Soviet pasca keruntuhan Soviet tahun 91 gitu. Dan ini bagi Rusia adalah satu hal yang mengancam kepentingan Rusia karena itu sangat dekat dengan wilayah perbatasan Rusia sendiri. Makanya kalau kita dengar bahasa Rusia sampai hari ini, bahasa mereka adalah, ya kami tidak ingin menyerang Ukraina, tapi kami mempertahankan diri dari segala upaya untuk mengganggu wilayah sekitar kami. Ya, termasuk di sini adalah Ukraina. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam perspektif Rusia ini adalah upaya defensif, gitu. Walaupun dari sisi Barat ini adalah upaya ofensif Rusia, gitu. Demikian. Ya, baik, Bung Hasbi. Apa keistimewaan Ukraina bagi Rusia dari sisi sejarah, hegemoni, ekonomi, dan keamanan bagi Rusia? Lalu apa urgensi bagi Amerika Serikat untuk mengambil peran dalam krisis Ukraina? Apa urgensi bagi Rusia? Yang pertama, secara geografis, Rusia sangat dekat sekali dengan Ukraina. Rusia meyakini bahwa Ukraina ini adalah bagian dari Rusia sendiri, gitu. Karena secara kebangsaan itu juga sama, gitu. Secara historis, Ukraina ini pernah menjadi wilayah dari Uni Soviet, gitu kan. Yeah. Dan di sisi yang lain, secara ekonomi, Ukraina ini menjadi salah satu pasar besar bagi Rusia sebenarnya, dengan jumlah 46 juta orang atau 46 juta penduduk satu sisi. Di sisi yang lain, wilayah Ukraina ini adalah satu-satunya wilayah yang paling dekat bagi Rusia untuk mengirimkan minyaknya ke wilayah Eropa, gitu, ke wilayah Polandia, ke Jerman dan wilayah-wilayah Eropa yang lain, gitu. Nah, artinya apa? Bagi Rusia, Ukraina adalah satu hal yang sangat penting sekali. Bukan hanya karena dia bertetangga, tapi juga karena banyak kepentingan-kepentingan ekonomi Rusia itu tergantung kepada Ukraina secara geografis. Gitu. Ya, baik. Nah, pertanyaan yang kedua ya, tentang kenapa ini kepentingan Rusia yang pertama. Kepentingan ini sekarang kita melihat dari sisi Amerika Serikat. Nah, apa kepentingan Amerika Serikat? Jelas sekali saya kira ya. Amerika Serikat itu pasca Perang Dingin itu berupaya untuk merebut wilayah-wilayah atau negara-negara ex-Soviet. Ada Polandia, ada Hungaria, ada Latvia, Slovakia dan seterusnya gitu. Dan itu semua adalah wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Rusia. Nah, apa kepentingan Amerika? Amerika saya kira itu sangat jelas sekali ya, bersama dengan sekutu-sekutu Eropanya, ya ingin membatasi gerak Rusia supaya Rusia tidak menjadi negara yang sama dengan di masa lalu. Karena Rusia ini punya kultur, punya keyakinan bahwa Rusia itu adalah negara superpower. Rusia ini adalah negara imperium gitu. Dan ini yang tertanam di dalam benak para pemimpin Rusia. Sehingga Rusia tidak mau menjadi pemain pinggiran. Rusia ingin tetap menjadi pemain inti dalam politik internasional. Nah, karena melihat dan menyadari hal ini kultur politik Rusia secara internasional, sehingga kita bisa melihat bagaimana sejak tahun 99 sampai sekarang Amerika Serikat itu berupaya untuk mengambil alih atau melakukan ekspansi pengaruh Barat di wilayah Eropa Timur yang itu adalah ex-Soviet gitu. Dan ini yang membuat akhirnya Rusia marah dan terlihat agresif, terlihat sangat sangat agresif gitu dalam merespon berbagai konflik yang terjadi di wilayah tetangganya, termasuk di Ukraina. Dan kemudian kemarin kita juga melihat bagaimana keributan di Kazakhstan yang Amerika harus masuk ke wilayah Kazakhstan untuk mengamankan wilayah tersebut gitu. Ya, baik Bung Hasbi. Kekuatan Rusia gagal membawa Ukraina kembali ke orbit politiknya dalam setiap konflik dengan Ukraina. Lalu apa kemungkinan dari eskalasi ini, terutama bagi hubungan Rusia dengan Amerika?
Salah satu faktor kenapa Rusia itu sulit untuk membawa Ukraina itu masuk dalam orbit politiknya, karena secara demografis wilayah Ukraina ini terbagi dalam dua suku yang besar ya, etnis Ukraina dan kemudian etnis Rusia. Yang yang etnis Rusia ini, yang berbahasa Rusia ini dominannya di wilayah timur, dan mereka cenderung memang pro terhadap Rusia gitu. Bahkan ada survei misalnya yang menunjukkan ya bahwa ketika masyarakat Ukraina itu disurvei apakah mereka akan berpihak kepada Uni Eropa, NATO misalnya, atau berpihak kepada Rusia, itu jumlahnya 50-50. Dan secara sebaran pun bisa dilihat, yang mendukung Rusia itu yang berada di sebelah timur, yang berdekatan dengan Rusia, dan yang pro terhadap Barat itu berada di sebelah Barat, gitu, yang berbatasan dengan ya negara-negara anggota NATO gitu di sana. Jadi memang akhirnya yang terjadi adalah tidak akan pernah selesai, karena yang dimainkan di dalam itu adalah salah satunya adalah etnis gitu, bahwa ada satu suku yang sebangsa dengan Rusia itu didukung oleh Rusia untuk tetap pro terhadap Rusia, dan di sebelah wilayah yang lain ada suku, ada etnis yang disupport oleh Barat, dan itu yang terjadi sehingga yang terjadi nanti ke depan di Ukraina ini adalah Amerika dan kemudian Rusia itu akan terus-menerus memompa atau terus-menerus mengalirkan bantuan mereka kepada masing-masing pihak yang berperang gitu. Tentunya yang punya keuntungan ya, kalau kita lihat dari sisi masyarakat gitu, yang punya keuntungan itu adalah yang mendapatkan keuntungan tentunya adalah pihak Amerika atau Rusia. Tapi yang tetap menjadi korban adalah masyarakat gitu ya. 1, sekian juta masyarakat yang telah pergi dari Ukraina karena konflik ini. Lebih dari 14.000 yang sudah meninggal sampai hari ini karena perang tersebut. Begitu. Nah, jadi ini akan menjadi, menurut saya sampai ke depan, ya tahun-tahun yang akan datang, tidak akan terjadi sebuah rekonsiliasi atau perdamaian yang sifatnya abadi antara Amerika dan Rusia di wilayah Ukraina sampai akhirnya, ini poinnya adalah sampai akhirnya salah satu di antara dua kekuatan besar itu menguasai wilayah Ukraina, gitu. Apakah itu Rusia yang mengambil alih Ukraina secara penuh, yang bisa jadi melalui aneksasi ya, seperti ketakutan Barat saat ini, atau bisa jadi Amerika Serikat itu mampu untuk mengambil alih kekuasaan di wilayah Ukraina, dan kemudian Rusia tidak memiliki pengaruh apa-apa lagi. Jadi cuma dua skenario saja, gitu. Kalau belum sampai ke sana, itu suasana akan terus memanas dan korban akan terus-menerus berjatuhan. Amerika Serikat sudah berinvestasi kurang lebih $1 miliar untuk membangun Ukraina dari sisi militer, dari sisi kemanusiaan dan seterusnya. Dan di sisi yang lain, Rusia juga telah berupaya untuk berinvestasi sebesar-besarnya untuk menaklukkan Ukraina, gitu. Ya, baik, Bung Hasbi. Dari sisi Amerika gitu, bagaimana sikap Amerika dalam krisis ini? Sejauh mana intervensi Amerika kepada pemerintahan Ukraina? Ya, yang jelas saya kira kalau kita lihat runutan ceritanya, yang pertama kali menimbulkan gangguan itu sebenarnya kan adalah Amerika, gitu, ya kan? Karena mereka itu memang berupaya untuk melakukan ekspansi kan, politik pintu terbuka NATO terhadap wilayah Eropa Timur, gitu. Yang sebelumnya NATO itu kan khusus bagi negara-negara Eropa Barat yang bersekutu dengan Amerika Serikat, gitu, di era Perang Dingin. Tapi pasca Perang Dingin itu ternyata NATO membuka diri dan berupaya untuk mendekati pemimpin-pemimpin negara-negara ex-Soviet. Dan kalau kita lihat siapa pemicu konflik duluan di Ukraina, ya saya kira Barat, gitu. Mereka berupaya untuk memprovokasi, mereka berupaya untuk mengajak misalnya Ukraina untuk menjadi bagian dari anggota NATO. Dan pertemuan tanggal 10 Januari kemarin itu kan terulang lagi, dan saya kira pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama kali, Bung Fadil ya. Ini pertemuan yang sudah terjadi pada saat eskalasi meningkat, terjadi pertemuan, kemudian mereda dan eskalasi akan seperti itu terus, gitu. Ini mirip-mirip Palestina lah, gitu kira-kira. Ketika terjadi eskalasi, terjadi pertemuan, kemudian agak mereda, kemudian besok-besok naik lagi dan kemudian mereda dan seterusnya, gitu.
Nah, pemicunya sebenarnya adalah ya kita bisa melihat gitu ya bahwa ini adalah provokasi Barat sebenarnya yang ingin membatasi gerak Rusia yang dianggap ekspansif gitu, yang dianggap mengancam karena Rusia ini kan bagi Barat, bagi NATO dicitrakan sebagai pemimpin yang otoriter. Kita misalnya masih mengingat ya bagaimana komunike atau pernyataan bersama NATO bulan Agustus kemarin yang men-underline atau menggarisbawahi ancaman China dan Rusia secara global gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya yang ekspansif di wilayah Eropa Timur itu adalah NATO gitu. Gitu kira-kira. Jadi, nah kalau pertanyaannya apa upaya Amerika selama ini? Banyak sekali upayanya, Bung Fadil. Sebelum tahun 2013 saja itu sekitar 200 juta dolar bantuan AS ke wilayah Ukraina. Untuk apa? Bantuan kemanusiaan, bantuan ekonomi, termasuk bantuan militer. Nah, pasca pengambil alihan kekuasaan dari rezim pro-Rusia ke rezim pro-Amerika Serikat tahun 2014, itu terjadi peningkatan lagi gitu. Dari 200 juta dolar ke 600 juta dolar setiap tahun. Nah, saya kira ya Rusia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina sekitar 2.000 km lebih, dibayangkan. Perbatasan Rusia dengan Ukraina ini sekitar 2.000 km lebih gitu. Yang artinya apa? Ya kalau Ukraina ini itu tidak jatuh ke tangan kepentingan Barat, maka ini tentunya akan menghambat manuver politik Rusia secara global. Dan ini akan membuat Rusia tidak mampu lagi menjadi atau tidak mampu untuk mengembalikan impian mereka atau cita-cita mereka menjadi negara superpower seperti pendahulu-pendahulu di masa lalu gitu. Ya. Baik Bung Hasbi, terakhir, akankah Amerika memutuskan untuk melibatkan Rusia dan mendorongnya ke perang di Ukraina? Apakah pemerintah gagal menciptakan rasa aman namun mereproduksi teror dan represi? Ya, saya kira kalau kalau kita bicara mengenai politik perebutan wilayah, memang kadang-kadang yang menjadi korban adalah masyarakat. Dan satu hal, yang kedua adalah biasanya kedua belah pihak yang berebut kepentingan itu biasanya memainkan keresahan masyarakat gitu. Ukraina ini adalah wilayah karena konflik yang terus-menerus berkepanjangan, akhirnya wilayah ini menjadi wilayah yang miskin, wilayah yang terbelakang gitu. Padahal wilayah ini sebenarnya potensinya besar sekali gitu dalam hal agrikultur dan seterusnya. Tapi karena konflik menjadi buruk gitu. Nah, karena kondisi buruk masyarakat akan resah kan. Dan keresahan ini bisa dieksploitasi oleh elit-elit politik untuk apa? Membawa masyarakat kepada kutub yang mementingkan dia gitu. Apakah pro Barat atau pro Rusia begitu. Nah, ya saya kira ini menjadi problem gitu. Artinya apa? Kondisi Ukraina sekarang ini, kalau dikatakan apakah Ukraina menjalankan politiknya secara berdaulat, ya jawabannya adalah Ukraina sekarang menjadi medan pertempuran antara kedua kepentingan global, yaitu kepentingan Rusia dan kepentingan Amerika Serikat. Nah, bagaimana solusinya bagi Ukraina? Ya, kalau Ukraina ingin menjadi mandiri, ya harus ada pemimpin yang bisa mandiri, tidak gampang terpengaruh oleh kepentingan dari kedua belah pihak antara Amerika dan Rusia gitu. Pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang memang berdiri untuk rakyat, gitu kan? Berdiri untuk rakyat, yang berdiri untuk berpihak kepada rakyat. Karena perang yang terjadi yang hampir 1 dekade ini, hampir 10 tahun yang lalu, sudah 8 tahun ya, itu sudah memakan banyak korban gitu. Nah, ini kan hanya untuk kepentingan Amerika dan Rusia saja gitu kan. Sementara yang menjadi korban adalah masyarakat. Nah, kalau Ukraina ingin menjadi baik, menurut saya ya jangan jatuh kepada Amerika ataupun Rusia. Itu fokus membangun ya pemimpin yang terpilih harus menjadi independen dan tidak terikat oleh permainan antara dua kepentingan tersebut. Ini menurut saya jalan salah satunya kalau memang masyarakat Ukraina itu ingin mendapatkan pemimpin yang betul-betul berpihak pada rakyat. Karena ketika Rusia ataupun Amerika yang berkuasa, yang dominan di Ukraina, maka rakyat saya kira tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Jadi solusinya adalah ya pemimpin untuk masyarakat, gitu kira-kira. Ya, baik. Bung Hasbi Aswar, PhD, pengamat politik internasional telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Terima kasih Bung Hasbi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadil Abdul Salam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wabarakatuh.